Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada Bu Amalia Anjani, Bu Amel. Di sini kami dari kelompok 6 Paralel F. Di sini kami akan mempresentasikan lapor tugas besar mata kuliah Data Warehouse dan OLAP, di mana pengembangan data warehouse dan dashboard. Baik, sebelum kami mempresentasikan diri, alangkah baiknya kami membuat perkenalan diri. Yang pertama ada. Saya Naljiri Aditya, NPM belakang 182. Kemudian yang kedua ada saya sendiri yaitu Eriansyah Alana Arya Putra dengan NPM 210820102225. Kemudian yang ketiga ada Ardian Dwi Banda dengan NPM 217. kemudian yang keempat Saya Rifat Muhammad, MPM 233. Yang pertama ada metodologi, yaitu menentukan skema pada data warehouse. Dan selanjutnya menentukan measure. Selanjutnya ada merancang skema, membuat ETL, memasukkan data dalam undian, dan tahap yang terakhir yaitu pembuatan dashboard. Menentukan data warehouse dan skema. Pada tahap ini, mengidentifikasi dan memahami data dan struktur basis data pekerjaan petualangan. Pemilihan kategori kemudian dibuat dari salah satu program di Adventure Work, sehingga ukurannya bisa ditentukan dari katalog ini, digunakan dengan 5 pertanyaan dari setiap ukuran yang ada. Selanjutnya ada menentukan measure. Di sini, kita mengambil measure, yaitu mengenai sales atau total pendapatan dan luasan total penjualan. Dari kedua measure tersebut, terdiri dari 3 tabel dimensi, yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Measure total pendapatan. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, total pendapatan pada tahun 2001 sampai 2003. Yang kedua, total pendapatan produk yang paling banyak terjual tahun 2003. Yang ketiga, kategori produk apa yang paling sedikit terjual pada tahun 2001 sampai dengan 2003. Selanjutnya, perbandingan total pendapatan tiap tahun. Dan yang terakhir, total pendapatan negara Jerman dan Kanada pada tahun 2001 sampai 2003. Untuk selanjutnya yaitu measure kedua yaitu line total. Di sini ada 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu total produk yang terjual pada tahun 2001 hingga 2003. Lalu pertanyaan kedua yaitu total produk yang terjual di negara Australia, Kanada, Jerman, France, US, dan UK. Untuk pertanyaan ketiga, barang yang paling terjual sedikit di negara Kanada. Lalu yang keempat, tahun berapa jumlah penjualan paling sedikit terjadi. Lalu yang kelima, ada kategori produk apa yang tersedia di tahun 2001 dan 2003. Selanjutnya yaitu merancang skema. Pada tahapan ini, kita merancang star skema dari data warehouse yang telah kita buat. Star skema memiliki 1 tabel fakta dan 3 tabel dimensi yang saling terikat. Ada tabel dimensi waktu, tabel dimensi produk, dan tabel dimensi sales territory. Selanjutnya yaitu membuat ETL. Pada bagian ini kita melakukan pembuatan ETL untuk transformasi dari data warehouse sesuai dengan data yang kita butuhkan. Selanjutnya memasukkan data pada mondoyan. Lalu yang selanjutnya adalah pembuatan dashboard, yaitu membuat visualisasi data sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bab 3, implementasi model multidimensi.
Di sini terdapat 3 tabel dimensi. Yang pertama ada dimensi produk, yang dimana primary key-nya product ID dan atributnya ada name dan kategori. Kemudian ada tabel dimensi waktu, primary key-nya ada time ID, kemudian atributnya ada tahun, bulan, tanggal, dan tanggal lengkap. Kemudian ada tabel dimensi sales territory, yang dimana primary key-nya ada territory ID, kemudian atributnya ada negara dan state provinsi. Kemudian tabel fakta sales, dimana foreign key-nya ada product ID, time ID, dan territory ID. Kemudian atributnya ada total sales dan order quantity. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, soalnya untuk dashboard sendiri, jadi ini bentuk dashboard dari kelompok kami, di mana ini share quantity dan line total, yang dimana dimensi, waktu, dan teritori, dan produk, di mana dari dashboard ini kita dapat lihat sebuah manfaat di mana Tiop ini dapat memilah-milah apa saja informasi yang dapat kita dapat dari Tiop ini. Semisal pada waktu time kita dapat milah Bali tahun berapa saja, yang depannya seperti tahun 1 hingga 2004, mana bisa di-slash kembali menjadi per 7 bulanan macamnya. Kemudian kami ini terdapat teritori, di mana teritori ini adalah merupakan sebuah wilayah. Kita dapat melihat wilayah per benuanya, di mana misal contohnya ini adalah benua Europe, mana terdapat rinciannya seperti Prancis, Jerman, dan United Kingdom. Kemudian selanjutnya ada dimensi produk, di mana kita dapat memilah kembali semua produk yang dimiliki oleh database Accenture Works, di mana database Accenture Works ini berasal dari sebuah perusahaan manufaktur sepeda, mana terdapat produk yang semua yang dia jual, di mana terdapat aksesoris sepeda, kemudian ada baju dan komponen lainnya. Itu contoh untuk slicing produk komponen lainnya yang dimiliki. Lalu selanjutnya dari measurement kita dapat melihat jika kita slice, jadi dari waktu kemudian teritorinya yaitu Europe, kita dapat lihat dalam kondisi komponen, misal ada chain atau rantai, di mana pada teritori Europe ini dapat dilihat order quantity dari segi benua yaitu 200. Dan untuk pendapatannya hingga 2.411. Kemudian dari chart sendiri kami hanya dapat satu chart tentang untuk grafik total pendapatan, mana dapat kita lihat dari chart ini dapat menyimpulkan sebuah pendapatan produk apa yang paling banyak, di mana terdapat AWC logo cap atau topi, di mana yang dapat melihat sebuah chart di mana ini menunjukkan bahwa dapat 8.000. Jadi grafik total pendapatannya 8.000 dari AWC. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami dan support kami. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.